Kita akan masuk sekarang ke pembahasan tentang penyerangan beberapa suku Arab yang ada di sekitar Madinah ke kota Madinah. Maksudnya ingin menyerang. Dan ini semua adalah rentetan permasalahan yang terjadi di Uhud, di pertengahan peperangan. Di awal peperangan muslimin memenangkan peperangan, di tengah-tengah mereka dikalahkan, lalu kemudian mereka menang lagi di Hamrat Asad. Hanya saja Hamrat Asad, peperangan ini banyak juga di antara suku-suku Arab yang tidak sampai kepadanya berita itu. Jadi sebagian kecil, dan Quraisy berusaha menyebarkan berita kalau mereka yang menang. Dan memang banyak suku-suku Arab terpengaruh dengan pendapat Quraisy, ya, bahwasanya memang mereka yang menang. Padahal sebenarnya sudah kita jelaskan di Hamrat Asad, Quraisy tidak berani untuk datang menemui muslimin, dan muslimin sempat tinggal selama 3 hari di sana. Simpang siur, ada yang tangkap, ada juga yang tidak. Ringkas cerita teman-teman sekalian, ternyata ada beberapa suku-suku Arab yang berpikir untuk menyerang Madinah. Dikarenakan mereka mengetahui Uhud itu, tempat lokasi di mana muslimin kalah, adalah di depan pintu gerbang Madinah. Artinya di depan pintu gerbang Madinah saja muslimin kalah, ya, berarti sudah sangat lemah, apalagi kalau mereka perang keluar dari kota Madinah. Maka perang yang terjadi Hamrat Asad dan Uhud itu terjadi, Uhud tentunya di bulan Syawal, tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah, dan Hamrat Asad tanggal 16 Syawal. Nabi SAW pada saat itu menetap di Madinah. Setelah Hamrat Asad tidak keluar sama sekali bentuk pasukan atau menyerang. Beliau tinggal kurang lebih dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan sampai bulan Muharram di tahun 4 Hijriah. Tidak ada peperangan. Nabi SAW fokus menyampaikan wahyu kepada para sahabat dari hukum-hukum syari yang turun pada saat itu. Sampai akhirnya baginda Nabi SAW mendengarkan, teman-teman sekalian, ada beberapa suku-suku Arab yang tamak untuk menyerang Madinah. Dan suku yang paling pertama ingin menyerang Madinah namanya suku As'ad bin Khuzaimah. Dan saya sudah bilang tadi bahasan kita di pagi hari, bagaimana orang-orang Arab itu, kalau ada di antara mereka yang memiliki kelebihan fisik, ya, harta, keturunan, maka bisa ternisbatkan nama suku kepadanya. Maka ini nama orang As'ad bin Khuzaimah, tapi karena dia orang yang kaya raya, punya keturunan banyak segala macam, akhirnya terbentuklah nama suku darinya. Kemudian berkembanglah juga kepada anak cucunya yang terus, ya, menjadi jumlah yang banyak, maka terbentuklah suku yang besar. Suku ini, teman-teman sekalian, dipimpin oleh seseorang yang bernama Tulaihah. Tulaihah dan adiknya, Tulaihah si kakak, adiknya namanya Salamah. Dua-duanya anaknya Khuwailid. Tulaihah ini perlu kita tahu juga, nanti dia akan mengaku sebagai seorang nabi. Salah satu yang mengaku nabi di Jazirah nanti, nabi palsu tentunya, Tulaihah ini. Hanya saja dari 3 orang yang mengaku nabi, Tulaihah bin Khuwailid ini nantinya taubat dia, masuk Islam, dan dia taubat. Bahkan dia termasuk salah satu dari pasukan Umar bin Khattab yang menuju ke Qadisiyah, memerangi Persia bersama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian ada Aswadul Unsi nanti terbunuh, dan juga ada Musailamah Al-Kadzdzab juga terbunuh setelah mereka mengaku sebagai nabi palsu. Saudara seiman, berita akan menyerangnya Tulaihah ke Madinah ini didengar oleh baginda Nabi SAW, dan beliau akhirnya mengirim mata-mata ke sana. Dengan segera Nabi SAW menyiapkan pasukan yang kita sudah sebutkan dan sering kita sebutkan dengan istilah Sariyah. Masih ingat ya? Sariyah adalah jumlah 3 orang sampai 100 maksimal, namanya Sariyah. Kalau lebih dari 100 maka dikatakan Jaish, pasukan dalam bahasa Arab. Tapi kalau di bawah dari 100 namanya Sariyah. Nabi SAW menyiapkan Sariyah yang dipimpin oleh Abu Salamah. Riwayat lain mengatakan Abu Talha. Ada 2 riwayatnya. Dengan kekuatan kurang lebih antara 100 orang, ada riwayat yang mengatakan 150 orang, ada pasukan tambahan. Mereka menyerang ke suku As'ad sebelum mereka atau suku As'ad menyerang Madinah. Dan ternyata dalam kondisi mereka tidak sadar suku Asad ini akan diserang, mereka lalai, dan setelah sholat subuh berhasil diserang oleh Abu Talha dan berhasil mengalahkan suku As'ad, yang akhirnya membatalkan niat mereka untuk mendatangi Madinah. Dan tentu Abu Talha, yang lebih tepatnya, karena ada 2 riwayat, ada Abu Salamah, tapi kita
ambilnya riwayat yang paling kuat Abu Talha radhiyallahu anhu yang sempat terluka parah di perang Uhud, itu diutus oleh Nabi SAW jadi pimpinan sini, dan dia pada saat pulang dari menyerang suku Asad ini dia pun mati terbunuh syahid dan lukanya di medan perang. Dan juga ulama mengeluarkan sebuah hukum, siapapun yang telah ikut berperang kemudian terluka di medan perang lalu dia pulang ke kampungnya atau ke kotanya dan dia mati kena luka, itu terhitung syahid. Walaupun dia tidak mati di kancah peperangan, karena lukanya menyebabkan dia mati. Yang luka itu didapatkan di kancah peperangan.